Habis mandi, seger. Nah, tak tanggepin komentarnya si Mbak Nayaka. Keren, cerdas banget kakak cantik. Gimana ya Mbak? Soalnya si Enrico adiknya Denada yang tinggal di Amerika apa di Australia ini, kan dia dulu itu 2020 apa 21 tuh dia suka nge-like postingan anakku dulu yang kembar. Ya tau lah ya Mbak, kalau punya anak kembar itu lucu ya. Jadi lagi belajar jalan, belajar ngerangkap, belajar ngomong. Jadi dia itu suka nge-like gitu loh, sering nge-like postingan anak aku yang kembar. Cuman kan kita kaget ya, maksudnya centang biru ini siapa gitu loh. Akhirnya ya setelan Indonesia kita kepo, kita lihat siapa Enrico ini, kita lihat scroll ke bawah, ternyata dia adiknya Denada Tambunan kan gitu. Yang ibaratnya dia begitu mencintai keluarganya, ya kan. Kalau nggak salah anaknya Enrico ini ada 3, 2 perempuan 1 laki-laki. Dan yang paling aku suka dari dia itu seorang bapak yang mengasihi keluarga. Artinya dia punya cinta besar untuk keluarganya, ya kan. Salah satunya sampai dia punya peliharaan anjing, udah. Sampai itu anjing dikasih Instagram, mereka begitu sayang sama itu anjing. Artinya gini, Enrico ini punya rasa kasih yang luar biasa buat keluarga, buat hewan, buat binatang gitu loh. Kok lantas untuk manusia yang darah dagingnya sendiri. Reza ini Mbak, ibaratnya kategorinya ponakan kandung, anak kakak kandungnya gitu loh. Nggak jauh darahnya Mbak, satu darah mereka. Sementara sama Mama Rati ini kan mereka beda gitu loh. Dan itu pun keluarga dari almarhumah neneknya gitu loh, Amelia Contessa itu ya kan. Iya, sementara Mama Rati itu kan keluarga dari almarhum neneknya Emilia Contessa ini. Artinya jauh kan Mbak, ibaratnya darahnya itu lebih dekat ke Enrico ini 3 bersaudara. Ya cuman yang tenar itu orang ini 2. Sebenarnya bukan tenar sih ya, istilahnya yang lebih banyak main di Instagram itu, makanya dikenal orang tuh Denada terus Enrico ini gitu loh. Kalau yang satu lagi gue nggak kenal. Jadi artinya gini loh, dia aja ini ya, baru kemarin gue lihat Instagramnya Enrico itu biasanya tuh di bionya itu banyak, ya kan, di bionya itu banyak. Terus dia bikin akun anaknya itu di bionya itu biar dilihat orang bahwa dia punya anak, istri, sampai nama Instagram anjingnya pun ada, udah. Tapi karena dia keruh dengan permasalahan ini, dihapus lah, ya kan. Dihapusnya karena apa? Takut mungkin ya, kalau misalnya kita bermasalah sama sesuatu yang viral itu kan pasti bukan kita aja yang dibully, ya kan. Bahkan hewan piaraan pun ikut dibully, kan begitu. Jadi ya, yang aku habis nggak pikir atau aku nggak bisa berpikir, Enrico ini sayang banget sama anjingnya gitu loh. Sayang apa ya, nggak ngerti dah. Gue pernah lihat ya, dia sayang, dia nggak ngerti deh apa itu anjingnya masih hidup apa enggak, gue nggak ngerti. Tapi kok nggak main loh ini nalurinya, hatinya ya, nggak main sama si Reza gitu loh. Kok maksudnya gini loh, itu ponakan kandung Mbak, itu ponakan kandungnya, darah daging kakak kandungnya gitu loh. Sama hewan aja dia sayang banget, segitunya dia belain buat anjingnya. Masa dia nggak bisa mengorbankan buat ponakannya gitu loh. Kalau orang Batak bilang tuh berenya gitu loh. Itu yang bikin
Pikiran gue nggak ini. Kayak gue ya, misalnya contoh, gue berantem nih. Gue punya abang ya, aku punya abang. Nah, abangku ini punya anak. Aku seberapa benci pun sama abangku, kalau anak abangku nelpon aku nggak bisa bilang enggak gitu loh. Dan kalaupun dia susah, dia panggil, mami aku pengen ini, aku pengen ini, gak usah jauh deh. Suamiku punya adik ya, berarti adik iparku ya. Adik ipar, aku benci loh sama adik iparku itu ya. Adik iparku itu ibaratnya itu merongrong lah ya, merongrong apa itu kayak apalah gitu ya. Kalau minta itu nggak hitung-hitungan, nggak ini gitu ya. Tapi kalau anaknya nelpon minta, gue nggak bisa nolak. Sampai gue bilang sama laki gue, sebenci apapun aku sama adikmu, tapi kalau anaknya itu tetap anakmu. Anakmu artinya anakku juga gitu loh. Jadi kayak gitu konsepnya. Berarti kan kita manusia kan, bukan binatang, Mbak. Naluri manusia itu harus hidup dalam hidup manusia itu. Bukan naluri manusia lihat binatang tuh kita aja hidup gitu loh. Apalagi yang darah daging kita sendiri gitu loh, Mbak. Itu yang bikin aku berkomentar atas ini. Sebenarnya kemarin tuh aku cuman topiknya itu ke si Denadanya. Cuman Enrico ini terlalu ini melebar kemana-mana, yang bahas kontrakan Resa lah, yang kayak katanya kayak kandang atau kayak gudang. Hello, itu udah bagus, gue bilang. Sekali lagi gue tegasin, itu udah bagus. Waktu pamannya yang pengacara itu, nggak tahu siapa namanya, atau pak D-nya si Resa atau kakak iparnya, gue nggak ngerti siapa. Ya Allah, itu bagus banget. Di Jakarta Barat nggak ada kayak gitu. Ada pun kayak gitu harga 1,5-2 juta itu nggak kemana per bulan gitu loh. Jadi jangan ya kalau dibandingkan antara kontrakan si Resa sama rumah dia yang di Amerika apa di Australia sana, ya beda jauh lah. Kau punya penghasilan, dia berapalah penghasilan di Banyuwangi sana untuk kerja gitu loh. Jadi ininya dipakai. Jangan kehidupan kita samakan sama kehidupan orang, nggak bisa gitu loh. Harusnya kalau kakakmu nggak punya pikiran untuk merawat ponakanmu, kau sendiri yang punya pikiran, ya kan, untuk memberikan untuk ponakanmu si Resa itu. Kalau orang Batak, jangan cuman hanya kata Enrico, Wenry, Rizky, Tambunannya kenceng banget ya kan, tapi tidak memberikan naluri Batakmu gitu loh. Dimanapun belum pernah sejarahnya tulang itu jahat sama bere, belum. Kalaupun ada itu hanya beberapa ya, tapi belum pernah sejarahnya kayak tulangku ya. Tulangku itu orang baik. Walaupun dia marah, benci atau berantem, misal contoh sama adiknya sama mamaku, karena mamaku anak paling kecil, tapi tulangku itu is the best, tau nggak pernah. Jadi kalau kami datang ke rumah tulang, ke rumah paman, itu selalu kami dikasih makan. Itu kami selalu disambut dengan baik. Lantas kenapa si Enrico ini nggak punya hati buat ponakan kandungnya sendiri? Ini yang harus diluruskan gitu loh. Jadi nggak apa-apa. Aku bilang ya di VT sebelumnya, kau bela kakakmu itu nggak jadi soal, tapi kau jangan pernah tutup mata bahwasanya si Resa itu adalah ponakan kandungmu, darah daging kakakmu yang keluar dari goa kakakmu. Itu yang harus kau garis bawahi. Sama anjingmu aja kau bisa sayang, sama Resa dikit pun hati nuranimu nggak ada sama ponakanmu sendiri gitu loh. Jadi nggak apa-apa istilahnya kau berstatement ini itu, tapi itu yang harus kau sadari. Itu yang harus kau garis bawahi, dan itu yang harus ibaratnya sebagai BS, sebagai tulang lah kau jadi penengah buat keluargamu, buat kakakmu, buat anak kakakmu. Cukup masalah ini sampai di sini, nggak perlu melebar, nggak perlu ke mantan istrinya si Resa yang cari panggung sama si Resa, nggak perlu gitu loh. Atau disuruh, ya nggak tahu lah ya apa, disuruh kakakmu supaya mantan bini Resa keluar, itu urusan kalian. Judulnya Resa pengen diakui Denada dan dipeluk secara langsung, bukan berkoar-koar di media sosial, itu aja.